Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Al-ikhwanu wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan seperti biasa kajian rutin kita dalam mengkaji Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Masih dalam pendahuluan kitab ini beliau sebutkan bab membahas tentang asmaullahi taala kulluha husna. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang memiliki keindahan dan kesempurnaan. Itu makna husna ya. Husna, kemarin ada yang tanya mufrad atau ta'nis. Yang benarnya ya ta'nis, karena dia muannats dari ahsan. Kalau ahsan mudzakkar, isim tafdhil, dia muannasnya husna, wazannya fu'la. Karena memang cetakan ada yang mengatakan ta'nis, ada yang cetakan lain mufrad. Kalau di dalam buku ini di sini mufrad. Ya. Ya, jamak. Ya, berarti dia bentuk jamaknya ahsan. Di dalam cetakan lain dikatakan ta'nis al-ahsan, muannasnya. Ini yang cocok karena dia Syekh takkid lagi. Ya. Fahiya ala wasnin fa'la atau fu'la, muannas af'al. Muannas af'al berarti sebelumnya ta'nis. Iya. Yang jelas husna bermakna yang paling indah. Ya, yang paling indah. Kalau hasan indah. Ya, hasan indah. Paling indahnya ahsan. Ya, kalau hasan indah, kalau paling indah ahsan. Ya. Kalau husna sama paling indah. Taib. Kemudian beliau jelaskan juga di sini bahwa cabang dari kaidah ini kaidah paten ya dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwa semua nama-nama Allah husna. Ya, semua sifat-sifat Allah tinggi dan sempurna, sama. Kemudian beliau berikan faedah cabang dari pembahasan ini. Kalau kita sudah meyakini bahwa semua nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah husna, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah semuanya indah, berarti ketika kita mendapatkan nama, boleh bagi 3 ya. Ada nama atau sifat yang tidak memiliki sisi pujian dan tidak ada juga sifat celaannya. Maka kalau kita pakai kaidah asmaullahi ta'ala kulluha husna, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah semuanya indah, berarti kalau ada sifat yang tidak ada sisi pujiannya, tidak ada sisi keindahannya dan tidak ada sisi aibnya atau celaannya, maka ini tidak bisa disifatkan kepada Allah. Kenapa? Karena nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah semuanya indah. Atau dengan bahasa lain, semuanya bentuknya pujian. Paham? Berarti kalau ada nama atau sifat, ya, yang kalau dilihat maknanya tidak ada pujian di situ, tidak ada kesempurnaan, tapi bukan juga sifat aib. Kalau tuli kan aib, tidur kan aib, ngantuk kan aib, ya, lemah kan aib. Ini yang dinafikan dalam Al-Quran. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak lemah, ya, Allah tidak lupa. Ini aib bentuknya. Nah, ini ada sifat atau nama, bukan pujian, bukan aib. Maka kalau kita pakai kaidah asma'ullahi ta'ala kullu husna, maka nama ini atau sifat ini
Tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah, semuanya sempurna dan pujian. Bagian kedua, beliau singgung juga. Ya, ada nama yang sama sekali atau sifat sama sekali maknanya celaan. Tidak ada sisi kesempurnaannya, tidak ada sisi pujiannya. Yang ada cuma makna aib, kekurangan dan cacat. Maka ini pasti tidak boleh disandarkan kepada Allah. Kenapa? Asma'ullah ta'ala kulluha husna. 3. Ada nama atau sifat yang ada makna pujiannya, tapi satu sisi juga memiliki makna kekurangan. Makna aib. Ya, makna yang bermakna kekurangan bagi Allah. Ya, contohnya kita contohkan makar. Iya kan? Kait, khida', makar, tipu daya kalau bahasa Indonesianya. Ada dalam Al-Quran. Wallahu khairul makirin. Wa makaru makarallah. Wallahu khairul makirin. Iya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kemudian innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Kait, khida', makar, semuanya maknanya sama. Maknanya tipu daya. Itu apa? Isalu syar ilal ghair bitariqatin khafiyah. Paham? Makar, kait atau khida adalah ingin memberikan kejelekan, keburukan kepada yang lain dengan cara yang dia tidak tahu. Paham? Bahasa singkatnya tipu daya. Kalau dia tahu kita mau celakai, ya, kalau dia tahu kita mau berikan kepada dia satu kejelekan, kita mau celakai, maka ini bukan makar namanya karena dia sudah tahu. Paham ya? Nah, makanya di antara ini tambahan faedah. Di antara makna dalam Al-Qur'an ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, di antara kata para ulama, di antara maknanya adalah ya al-istidraj. Bentuk makar Allah ya kepada hamba, di antara maknanya adalah istidraj. Lihat, kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa kenapa makar ini, kenapa makar ini tidak boleh disandarkan mutlak kepada Allah. Tidak boleh disifatkan mutlak kepada Allah seperti pendengaran, penglihatan. Karena dia ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Baiknya kapan? Ketika Allah membalas makar tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin wali-walinya ingin ditipu daya, ingin dicelakai, maka Allah bela para wali-walinya, para kekasihnya, para nabi dan rasul. Ya kan? Makanya wa makaru makarallah untuk Nabi Isa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah, para sahabat. Ya kan? Orang munafik ini menipu Nabi dan para sahabat, berpura-pura masuk Islam. Diimami oleh Nabi, sholat di belakang Nabi. Tapi kata Allah, wa huwa khadi'uhum, Allah balas tipu daya itu. Yang pada akhirnya diketahui juga bahwa mereka orang munafik. Ya. Allah sandarkan kepada dirinya, Allah katakan bahwa mereka ingin menipu Allah. Ya. Ketika orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa dengan cara menipu, ya. Disebutkan dalam sebagian sejarah, disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Zaidul Masir, bahwa ada satu orang yang pengikut Nabi Isa yang berkhianat, ya kan? Yang menunjukkan tempat Nabi Isa pada orang Yahudi. Sehingga dialah yang di rumah wajahnya mirip Nabi Isa. Makanya Allah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, akan tapi syubbiha lahum, dimiripkan wajahnya. Itu kan ingin menipu. Ya. Maka Allah berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah sandarkan kepada dirinya karena para nabi, ya, orang-orang saleh adalah wali-wali Allah. Kata-kata Nabi dalam hadis, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ya, man adzali waliyan faqad adzantu bil harb. Siapa yang mengganggu, menyakiti waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka dia telah mengumumkan peperangan denganku. Lihat, siapa yang menyakiti wali-waliku, ya, para wali, kata Allah,
kekasih-kekasihnya, orang-orang yang Allah cintai, kata Allah, berhadapan denganku. Dia telah mengumumkan peperangan dengan, makanya disandarkan kepada Allah. Walaupun yang mereka ingin tipu kan Nabi. Iya kan? Nah ini semua ayat, makar, kait, khida, semua dalam Al-Quran dalam bentuk membalas. Itu sisi pujiannya. Kapan sisi bentuk kekurangan bagi Allah? Ketika Allah memulai membuat makar. Atau dengan kata lain, Allah memberi tipu daya, memberi makar bagi orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Ini zalim bagi Allah. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Berarti makar ini apa? Ada sisi baik, ada sisi buruk. Berarti kalau kita terapkan kaidahnya, asma'ullahi ta'ala kulluha husna, semua nama-nama Allah, sifat-sifat Allah semua indah. Berarti sifat yang seperti ini ada sisi baik, ada sisi buruknya. Tidak boleh kita sandarkan, kita sifatkan untuk Allah secara mutlak. Harus dengan qaid. Ya, kan dalam Al-Quran juga Allah sebutkan makar, kait dan khida tidak mutlak. Tidak seperti misalnya mendengar, melihat, maha kuat, ya, maha perkasa, maha bijaksana. Mutlak. Tidak ada Allah mendengar di sini saja. Iya, satu keadaan tidak mutlak bagi Allah. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan dan semisal itu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada semuanya sifat kesempurnaan dan keindahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dia tidak ada atau dinafikan dari Allah, maka ya, itu kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuli, ya, pendengaran lawannya. Buta, ya, penglihatan dan seterusnya. Paham ya? Nah, oleh karena itu sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya dalam Al-Quran, mulai dari ya, dalam Al-Quran dinafikan ngantuk, tidur, capek, punya anak, punya istri, punya pasangan, ya, semuanya ada pada manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala tanazzah an nafsih. Allah sucikan dirinya dari hal tersebut. Menunjukkan apa? Hanya Allah yang sempurna, ya. Adapun makhluknya, makhluk yang penuh dengan kekurangan. Karena makhluk punya apa-apa yang Allah nafikan dari dirinya. Walam takul lahu sahibah. Kata Allah, Allah tidak punya pasangan, istri. Kita butuh kan? Manusia tidak bisa. Bahkan di antara bentuk ayat-ayat Allah, di antara bentuk tanda kekuasaan Allah, Allah cipta tabiat manusia berpasang-pasangan. Allah tidak. Ngantuk, kita punya. Tidur, kita punya. Anak, orang tua, kita punya. Walam yalid, walam yulad. Ya kan? Allah nafikan dari dirinya. Kita masih ada yang lebih baik. Ya. Allah subhanahu, jangankan yang mengalahkan Allah, yang sama dengan Allah tidak ada. Laisa kamitslihi syai'. Paham ya? Berarti makar, kait disandarkan kepada Allah dalam konteks pembalasan. Allah balas tipu daya itu. Nah, makanya kita kembali tadi pembahasan kita. Ketika para ulama ahli tafsir membahas tentang kait, khida, makar, di antara maknanya adalah istidraj. Lihat, apa itu istidraj? Kata Nabi SAW, idza ra'aitallaha yu'til abda wa huwa muqimun ala ma'asihi fa'lamhu annahu istidraj. Kalau kamu melihat Allah, ya, memberikan hamba, lihat, memberikan hamba sesuatu minad dunia, dalam riwayat lain, iya, yu'til abda minad dunya wa huwa muqimun ala ma'asihi. Allah memberikan hamba dari perkara dunia sementara dia terus-menerus berketerusan dan dosa dan maksiatnya, ketahuilah pemberian itu namanya istidraj. Lihat, apa tadi kaidah kita bahwa Allah memberikan makar, pembalasan. Apa yang mereka lakukan? Hah? Apa yang mereka lakukan sehingga Allah berikan istidraj? Hah? Musirrun bil ma'asi. Berketerusan yang mereka dan maksiat. Paham? Berarti pasti ada permulaannya. Tidak mungkin Allah tiba-tiba kasih makar. Orang soleh, orang baik, makar. Zalim Allah Subhanahu wa taala.
Iya kan? Makanya bisa masuk di situ makna istidraj. Mereka berketerusan dosa dan maksiat, terus berbuat dosa. Allah perintahkan, ya, salat ditinggalkan. Allah perintahkan ketaatan ditinggalkan. Justru perkara-perkara yang Allah haramkan dia terjatuh di dalamnya, dia lakukan. Maka Allah berikan pembalasan. Bentuknya istidraj. Tanpa dia tahu. Ternyata diberikan kelapangan, diberikan harta yang melimpah, diberikan, terus diberikan. Tanpa dia tahu. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan mereka istidraj, perlaian dari arah yang mereka tidak tahu. Itulah makar. Dia kira nikmat. Dia kira, oh, Allah sayang saya. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Itu manusia. Pada istidraj dikasih. Kata Allah, manusia ketika Allah Subhanahu wa taala mabtalahu, dibala dia. Bentuknya apa? Fa'akramah, dimuliakan. Wa na'amah, diberikan nikmat. Manusia mengatakan fayaqulu rabbi akraman, Robku memuliakanku. Tertipu kan? Padahal diberikan dunia, diberikan untuk agar dia semakin kafir, semakin berketerusan dosa dan maksiatnya, Allah datangkan siksanya tiba-tiba. Itulah istidraj. Itulah istidraj. Baik. Jadi kesimpulannya Syekh Hafizahullah bagi 3 ya. Semuanya tidak boleh disandarkan kepada Allah. Yang tidak ada pujiannya, tapi juga tidak ada keburukannya, maka ini tidak boleh. Yang kedua, yang 100% aib, keburukan, bahkan tidak ada pujiannya, ini lebih-lebih tidak boleh. Yang ketiga, ada sisi baiknya, ada buruknya, maka ini tidak boleh disandarkan kepada Allah secara mutlak. Disandarkan kepada Allah yang pada sisi baiknya saja, yaitu ketika membalas makar itu. Contohnya sifat makar. Paham ya? Baik, ini ulasan kembali pembahasan yang telah berlalu. Kita lanjut, kata beliau hafizahullah. Kita ulang dari Taib, sini. Fa asma'ullahi jami'uha tauqifiyah. Maka nama-nama Allah tauqifiyah. Sudah tauqifiyah? Apa itu tauqifiyah? Terbatas pada dalil. Demikian pula sifat-sifat Allah. Bukan cuma nama ya. Juga sifat-sifat Allah terbatas pada dalil. Dalatun ala sifati kamalin wa nu'utin jalalin. Ala sifati kamalin wa nu'utin jalal. Li Rabbi tabaraka ta'ala. Menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat yang mulia. Fahiyah husna. Maka dia nama-nama yang indah. Bi'tibari ma'aniha. Ditinjau dari maknanya. Wa haqa'ikiha. Dari hakikatnya. Ini sudah. La bimujarrodi al-fatihah. Bukan namanya saja yang indah. Bukan sekedar bentuk bangunan huruf-hurufnya saja. Lafaz-lafaznya yang indah. Tapi makna dan hakikatnya indah. Saya sudah jelaskan. Bagaimana kesempurnaan pendengaran Allah. Walaupun manusia juga mendengar. Iya kan? Di antara bentuk kesempurnaan pendengaran Allah, tidak ada suara-suara yang kecil di sisi Allah. Kalau kita kan jauh, samar. Dekat, jelas. Ya kan? Tapi kalau sudah jauh, semakin kecil. Di sisi Allah tidak. Makanya di sisi Allah tidak ada yang jauh, tidak ada yang dekat. Di sisi Allah. Bukan berarti malaikat lebih didengar dari Allah dibanding kita. Karena malaikat makhluk di atas. Tidak. Sama saja. Di sisi Allah. Paham ya? Di sisi makhluk iya. Mereka lebih dekat daripada kita. Karena Allah di atas. Mereka makhluk yang di atas. Bahkan ada malaikat yang ditugaskan memikul arsy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Arsy Allah dipikul 8 malaikat. Dekat dengan Allah. Dari sisi makhluk loh. Bukan berarti di sisi Allah ini lebih didengarkan kalau berkata, berucap daripada yang di bawah. Lah. Tidak ada. Sama di sisi Allah. Itu bentuk kesempurnaan pendengaran Allah. Paham ya? Itu bentuk kesempurnaan makna dan hakikatnya. Bukan cuma namanya saja. Makna, hakikat dan lafadznya. Baik. Lau kanat alfadhon la ma'ani. Karena. Nah, lanjut. Kalau kita katakan nama itu cuma
indah di lafaz, nama-nama Allah indah cuma di lafaznya saja, la ma'ani bukan makna. Fiha lam takun husna, maka tidak berhak untuk dikatakan asma'ullahi ta'ala husna. Iya kan? Kalau cuma casingnya Ji, kalau kita. Iya kan? Cuma lafadznya yang indah, pas dilihat maknanya, enggak ada. Pendengarannya biasa-biasa. Nah, penglihatannya enggak ada kesempurnaannya, sama kita juga. Kadang kalau jauh-jauh sudah didengar, tidak. Tidak berhak dikatakan husna. Makanya kita jemaah ikhwan sekalian, enggak ada bilang berani mengatakan tazkiyah dirinya. Kata Allah, wala tuzaku anfusakum. Ada berani mengatakan sempurna semuanya bagi dia. Enggak ada kesempurnaan. Al-kamal lillah. Kesempurnaan hanya untuk Allah. Enggak ada kita yang sempurna. Iya. Makanya ada ucapan yang mungkin ada bentuk kekeliruannya begini mengatakan, sabar kau sama suamimu. Suamimu itu bukan malaikat. Enggak ada yang sempurna. Itu keliru. Malaikat pun tidak sempurna. Iya kan? Seakan-akan malaikat sempurna kan, dia bilang sabar. Begitu memang, iya sabar. Namanya manusia salah. Tidak ada yang sempurna. Bukan malaikat suamimu itu. Salah kalau kita katakan seperti itu. Malaikat sempurna? Lah. Tidak ada yang sempurna. Al-kamal lillah. Mutlak. Kalau kita katakan malaikat tidak punya salah, betul. Tapi apakah tidak ada salahnya? Karena mereka kan tidak pernah bermaksiat. Iya kan? La ya'sunallaha ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi apakah dengan itu kita vonis malaikat sempurna? Tidak. Malaikat dulu tidak ada. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada, kemudian ada, dulu tidak ada, kemudian diadakan, cukuplah itu dikatakan aib. Iya kan? Dia tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Al-Qayyum hanya Allah. Al-Haya, Al-Qayyum. Cuma Allah. Tidak bisa malaikat mengadakan dirinya sendiri. Cukup itu dikatakan tidak sempurna. Kalau dikatakan malaikat tidak pernah salah, iya. Karena selalu melakukan perintah Allah. Sempurna imannya. Bukan berarti sempurna keseluruhan. Lah. Al-kamal lillah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisahnya ketika misalnya dalam Al-Qur'an ya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wal aliyul kabir. Itu lihat kisahnya dalam Bukhari Muslim. Nabi tafsirkan ayat itu. Nabi sebutkan. Itu ketika Jibril Allah berfirman di atas langit, cuma Jibril yang dengar. Maka Jibril ketika mau menyampaikan wahyu itu ke bumi, Jibril melewati semua langit. Ke-7, ke-6, ke-5, 4, 3, 2, 1. Semua penjaga langit bertanya, madza qala rabbukum ya Jibril? Apa yang difirmankan oleh Rabbmu ya Jibril? Lihat ya. Malaikat ini enggak tahu juga apa yang Allah firmankan. Cuma dengarkan suara yang keras. Tapi mereka tidak tahu apa yang Allah ucapkan. Karena memang Jibril adalah spesialis wahyu. Iya. Mereka bertanya, itulah makna firman Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Itu menunjukkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid menyebutkan ayat itu, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membantah orang-orang yang menyembah malaikat. Membantah orang-orang musyrikin yang menyembah malaikat. Tuh malaikat. Tidak ada apa-apanya. Allah berfirman tidak tahu. Tanya. Itu pun Jibril tidak ketahui juga apa yang Allah firmankan. Kecuali setelah Allah wahyukan. Sebelumnya Jibril tidak tahu perkara gaib. Apa yang Allah akan wahyukan. Nanti Allah wahyukan kepada beliau alaihissalam, Jibril, barulah beliau tahu. Makanya malaikat mengatakan, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu malaikat. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka mengatakan tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan ya Allah. Selesai. Cukup itu dikatakan aib. Paham ya? Cukup itu dikatakan kekurangan. Baik, maka kalau lafaz saja bukan makna, maka lam takun husna. Tidak berhak kita katakan nama Allah husna. Wala kanat dalatan ala madhin wa kamal. Ala madhin wa kamal. Tidak juga menunjukkan bahwa dia pujian dan kesempurnaan. Kalau indahnya cuma di lafaz. Paham? Berarti dia bukan pujian, bukan kesempurnaan dong.
Kalau indahnya cuma ya, namanya saja. Makanya pada makhluk, coba lihat. Ya, salah satu bentuk kekurangannya makhluk bertentangan antara ismiyahnya dengan fi'liyahnya. Para ulama membahasakan seperti itu. Ismiyahnya dia bertentangan dengan fi'liyahnya. Sifat apaan? Ismiyahnya dengan sifatiyahnya dia. Namanya misalnya afdol. Namanya. Orangnya tidak afdol. Hah? Namanya Ahsan. Namanya Hasan. Pemabuk. Iya kan? Pendosa. Paling namanya Hasan. Bahkan ada namanya orang Hasan. Tapi tidak baik-baik juga. Berarti penamaan dia bertentangan dengan pensifatannya. Allah tidak. Allah Subhanahu wa taala aziz, betul-betul izzah, memiliki izzah, kesempurnaan izzah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim, memiliki betul-betul sempurna ilmunya. Manusia tidak. Paham ya? Taib. Kalau seperti itu, wala sagha wuqu'ul asma'i dallati 'alal batshi wal intiqam wal ghadabi fi maqamil asma' dallati 'alal rahmati wal ihsan. Kalau ini konsekuensi kalau kita berandai-andai kalau nama Allah cuma indah di lafaz, berarti berarti boleh ya, la sagha, maka boleh ditempatkannya atau terletaknya nama-nama yang memiliki makna batas siksaan, intiqam menyiksa, ghadab murka, ya, pada tempat-tempat ya penamaan-penamaan yang posisinya dalam konteks kalimat rahmat dan berbuat baik. Cocok tidak? Kan tidak ada maknanya yang sempurna, cuma penamaan saja. Berarti misalnya coba bil aks lawannya fayuqol, dikatakan begini orang berdoa, Allahumma inni dzalamtu nafsi, ya Allah saya zalimi diriku, ya, faghfirli, ampunilah aku. Kalau jangan dulu lanjut, kira-kira kalau kita dengan normal, dengan pemahaman yang lurus, ya, faghfirli berarti kamu maha, apa kira-kira? Ya Allah ampunilah aku karena kamu apa? Maha mengampuni, kan itu normalnya kan? Tapi kalau kita katakan nama Allah cuma indah di lafaz, apa perbedaannya kalau dikatakan faghfirli ya Allah ampunilah aku? Berarti ini kalimatnya bentuk apa? Bentuk memohon ampunan kan? Berarti kita harapkan kebaikan Allah kan? Ya Allah, Engkau Maha mengampuni. Ya Allah, saya menzalimi diriku sendiri. Ya Allah, ampunilah aku. Sungguh Engkau Maha keras kalau menyiksa. Cocok? Ya Allah, ampunilah aku. Sungguh Engkau Maha keras kalau menyiksa. Kau minta siksaan kah? Hah? Sekarang kamu minta apa ini? Ampunan, rahmat. Berarti faghfirli innakal ghafurur rahim. Itu cocok. Iya kan? Masa ya Allah ampunilah aku karena Engkau sungguh ya Allah keras kalau menyiksa. Kau minta apa sekarang? Kau minta apa? Siksaan? Hah? Atau kau minta rahmat, kebaikan? Kau minta rahmat, kebaikan. Berarti sebutkan. Ya Allah, faghfirli innaka ghafurur rahim. Baru cocok. Ya Allah ampunilah aku karena Engkau Maha mengampuni. Lagi Maha merahmati. Pas. Iya kan? Ini konsekuensi kalau kita katakan keindahan nama Allah cuma di lafaz. Apa perbedaannya kan? Tidak ada, karena maknanya kosong. Paham maksudnya? Ini Syekh ini buka pikiran kita ini. Oh iya betul, kita berpikir. Kalau nama Allah cuma indah di lafaz, tidak ada makna, kosong. Maknanya tidak, nol. Sembarang saja. Mau berdoa, sikat. Mau pakai apa, nama apa, sebut. Tidak ada cocok-cocoknya. Itu bukan fikih namanya. Bukan ilmu, tidak ada ilmu di situ. Paham ya? Taib. Atau sebaliknya. Allahumma a'tini, ya Allah, berikanlah aku pemberian. Iya. Berikanlah aku pemberian ya Allah. Berarti apa yang cocok kira-kira? Karena Engkau Maha. Ya Allah, berikanlah aku rezekimu, berikanlah aku pemberianmu karena Engkau Maha memberi, ya kan? Itu kalau cocoknya. Tapi kata Syekh, kalau nama Allah cuma di lafaz,
Berarti boleh kita berdoa, Allahumma a'tini, ya Allah berikanlah saya pemberian. Karena engkau maha yang menghalangi pemberian. Tidak cocok. Kamu minta pemberian, kamu sebutkan sifat Allah, ya Allah kamu maha menghalangi pemberian. Gimana caranya? Kamu minta pemberian, kamu sebutkan Allah maha menghalangi pemberian. Yang cocok, ya innaka mu'ti. Kan begitu. Sungguh engkau ya Allah maha memberi. Kan begitu. Jelas ya? Qabid artinya yang menggenggam. Mani' artinya yang menghalangi. Mani' lawannya mu'ti. Memberi, Allah juga menghalangi. Menghalangi hidayah. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah menghalangi, ya kan? Allah halangi semuanya. Hidayah dari si fulan. Ada yang bisa beri? Allah halangi dari si fulan pertolongannya. Ada yang bisa menolong? Nah, Nabi paham kayak Ibn Abbas. Ya gulam. Ya kan? Seandainya berkumpul semua manusia. Jin dan jinnya. Untuk memberikanmu bahaya. Ini mani. Allah halangi bahaya untuk dia. Ya, Allah semua ingin memberikanmu celaka. Bahaya. Ya. Maya duruka. Mereka tidak akan pernah membahayakanmu. Illa ma kataballahu lak, kecuali apa yang Allah sudah tetapkan untukmu. Sebaliknya juga. Pertolongan walaupun mereka memberikan manfaat kepadamu, kamu tidak akan dapatkan manfaat ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kamu dapatkan celaka. Jelas ya? Taib, ini tidak cocok. Minta pemberian tapi ya Allah sungguh engkau yang menghalangi pemberian. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal itu dari hal-hal yang tidak cocok. Al-kalamul mutanafiru ghairil mustaqim. Iya, minal kalam wa nahwu dzalika minal kalamil mutanafiri ghairil mustaqim. Dan selainnya dari kalimat-kalimat yang mutanafir. Ini mutanafir, saling bertolak belakang. Ya, yang tidak cocok, yang ghairil mustaqim, yang tidak lurus. Tidak lurus. Minta ampunan, sungguh ya Allah engkau maha keras kalau menyiksa. Meminta pemberian, sungguh ya Allah engkau maha menghalangi pemberian. Itu kalam mutanafir, bertolak belakang. Makanya kita sudah jelaskan ya dalam Qaulul Muthla. Dan ini termasuk pembahasan ini, Asmaullah Ta'ala Qul Husna, bahwa di antara adab dalam berdoa, bahkan bentuk tawassul yang dengannya sebab-sebab dikabulkannya doa, itu meminta permintaan diawali dengan memuji-muji Allah dengan menyebut nama atau sifat yang cocok dengan permintaan. Ya Ghaffar, ighfirli. Ya. Ya Wahhab, habli minas sholihin. Wahai engkau yang maha memberikan, berikanlah kami keturunan yang saleh. Dan seterusnya. Paham ya? Tapi itu tawassul yang diperintahkan dalam Al-Quran. Di antara makna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoalah dengan nama itu. Baik. Walihada. Oleh karena itu, fa inna kullasmin min asma'illah dalun ala ma'na min sifatil kamal. Laisa huwa al-ma'na alladhi dalla alaihi al-ismul akhar. Ar-Rahman masalan yadullu ala sifatir rahmah, wal azizu yadullu ala sifatil izzah, wal khaliqu yadullu ala sifatil khalq, wal karimu yadullu ala sifatil karam, wal muhsin yadullu ala sifatil ihsan, wa hakadha. Taib. Oleh karena itu, walihada, maka semua nama-nama Allah, semua nama dari nama-nama Allah, ya, maka pasti dan pasti menunjukkan akan makna dari sifat-sifat yang sempurna di dalamnya. Maksudnya satu nama di dalamnya ini, nama ini kandungan sifat, karena kaidah kita semua nama terkandung apa? Sifat, dan tidak sebaliknya ya. Tidak sebaliknya. Tidak semua sifat ada nama. Tapi semua nama pasti ada sifat di dalamnya. Nah, semua nama-nama Allah dari cabang pembahasan kita, nama-nama Allah semua indah, berarti kandungan nama itu sekarang kita bahas. Berarti sifatnya, kandungan nama-nama itu ya pasti indah, sempurna. Kenapa? Karena kita katakan nama-nama Allah indah. Berarti kandungannya juga indah. Itulah makna.
Iya kan? Yang Syekh katakan tadi, indah bukan cuma di lafaz, tapi juga makna dan kandungannya dan hakikatnya. Paham? Maka kata beliau, laisa huwal makna alladzi dalla al ismul akhar. Berarti subhanallah ya, ini pembahasan yang sangat detail. Kalau kita yakini nama-nama Allah semua indah, berarti masing-masing nama ini memiliki keindahan masing-masing. Paham? Karena masing-masing nama, setiap nama memiliki makna tersendiri. Paham? Oi. Paham ya? Sekarang, sama tidak makna Al-Alim dengan Al-Qadir? Maknanya sama? Al-Alim apa artinya? Maha berilmu. Al-Qadir, maha mampu. Sama? Beda. Berarti masing-masing nama memiliki makna di dalam. Paham? Memiliki sifat tersendiri. Berarti masing-masing memiliki kesempurnaan tersendiri. Paham? Makanya ketika digabungkan dua nama dalam satu ayat ditutup dengan dua nama, kata para ulama, kamalun fauqa kamal. Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Kenapa? Karena masing-masing nama sudah memiliki kesempurnaan. Ketika ditutup ayat dengan wahuwal azizur rahim misalnya, bertambah kesempurnaan itu. Kesempurnaan tambah kesempurnaan menjadi kamalun fauqa kamal, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Itu luar biasa. Luar biasa. Ini Syekh bahas. Paham ya? Kan asmaul kullha husna, berarti semua nama-nama memiliki makna yang beda. Berarti kesempurnaan. Contoh, kata beliau nama itu tidak memiliki kandungan makna yang lain, nama yang lain, ismul akhar. Ar-Rahman masalan, contoh Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmat. Bukan Al-Aziz, bukan Alim, lain. Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz menunjukkan kesempurnaan izzah, kesempurnaan keperkasaan. Menundukkan, mengalahkan, ya, menguasai. Ya. Al-Khaliq, nama Allah Al-Khaliq menunjukkan kesempurnaan penciptaan. Ya. Makanya tidak boleh menggambar makhluk bernyawa. Kan yudahi khalqallah, menandingi ciptaan Allah. Ya kan? Itu illah kenapa dilarang menggambar orang makhluk bernyawa. Karena mengambil salah satu dari kekhususan Allah mencipta. Makanya hukumannya pada hari kiamat disuruh tiupkan ruh kepada yang dicipta. Pasti tidak bisa, disiksa lagi. Semakin kata para ulama, ya, semakin banyak dia gambar, kalau dia bertobat semakin banyak siksaannya. Kenapa? Karena setiap gambarnya satu dihisap, didatangkan gambarnya, tiupkan ruh. Nggak bisa, siksa. Mana lagi gambar, mana lagi? Tiupkan ruh, nggak bisa, siksa lagi. Semua makhluk yang dia gambar. Dosa besar itu. Asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah al-musawwirun. Orang-orang penggambar makhluk bernyawa. Adapun yang tidak bernyawa, labas, tidak ada masalah. Mubah. Tapi kalau yang makhluk bernyawa, dosa besar. Di sini masuknya. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala Khaliq. Taib. Wal Karim. Nama Allah Al-Karim menunjukkan kesempurnaan Al-Karam. Apa arti Al-Karim? Yang maha apa? Maha baik. Karim itu baik. Ya. Saya ingat di Yaman dulu kalau pengemis datang, saya tidak ada uang. Allah Karim. Allah Karim. Minta sama Allah. Ya. Allah Karim. Langsung dia enggak. Kalau saya kadang pengemisnya subhanallah sampai dikejar kita. Pas Allah Karim, berhenti. Allah Karim. Allah Karim. Allah Maha Baik, minta sama Allah. Kan pasti mereka paham. Kalau saya minta, nah mungkin jatuh uang. Ya kan? Oh kerja ini, berusahain. Allah Karim. Taib. Ya, kalau sini enggak bisa kita Allah Karim. Ketok-ketok kaca. Enggak bisa.
Taib, biar Pak Oga tahu uang. Taib. Sudah ya? Apalagi wal muhsin. Nah, ini nama al muhsin ini diperselisihkan tentang hadisnya. Makanya sebagian ulama ada yang mencoba menghitung 99, ada yang masukkan al muhsin. Ya. Karena memang hadisnya ada sedikit pembahasan dari sisi hadis. Ada kelemahan dalam riwayatnya sebagian. Taib. Al-Muhsin, nama Allah Al-Muhsin. Ada hadisnya ya. Adapun dalam Al-Quran tidak ada penyebutan Al-Muhsin. Dia cuma dalam hadis. Taib. Nama Allah Al-Muhsin menunjukkan sifat ihsan, kebaikan. Berarti semakna dengan karim yang mirip. Wahakata dan seterusnya. Berarti di sini kita mengambil kesimpulan bahwa masing-masing nama menunjukkan makna yang lain. Paham? Tetapi dari sisi yang dinamai satu. Itu Allah. Paham ya? Tapi dari sisi pensifatan, dari sisi kandungan makna dari nama itu beda. Ini yang disebutkan dalam kaidah qaulul mustalah, asma'ullah ta'ala mutaradifah mutabayinah. Mutaradifah artinya sama, dalam artian kalau ditinjau nama-nama ini dari yang dinamai. Paham? Siapa Al-Aziz? Allah. Siapa Al-Alim? Allah. Siapa Ar-Rahim? Allah. Tapi Al-Aziz bukan Al-Alim. Paham ikhwan? Paham? Al-Alim sama dengan makna Al-Qadir. Beda. Al-Alim maha mengetahui segala sesuatu. Al-Qadir maha mampu. Tapi Al-Alim Allah. Dari sisi penamaan. Al-Qadir Allah. Dari sisi penamaan. Tapi dari sisi kandungan nama-nama itu beda maknanya. Paham? Taib. Masya Allah. Wa in kanat jami'uha muttafiqatan fil dilalati ala Rabbi tabaraka ta'ala. Ini dia. Walaupun semua nama-nama itu yang tadi maknanya berbeda-beda, masing-masing memiliki makna sempurna. Muttafiqah. Sama dalam hal penunjukannya kepada Allah Rabbul Alamin yang dinamai. Paham? Dari sisi yang dinamai sama Allah. Al-Alim Allah, Ar-Rahman Allah, Ar-Rahim Allah, Al-Aziz Allah. Tapi Al-Aziz bukan Al-Alim. Dari sisi makna kandungan masing-masing nama itu. Paham ya? Baik. Walidha, oleh karena itu fahiyya min haitsu dilalatuha ala zat mutaradifah. Oleh karena itu dari sisi penunjukannya atas zat yang dinamai mutaradifah, dalam arti bahasa kita mutaradif artinya sama. Mutaradif sama. Wa min haitsu dilalatuha ala sifat mutabayinah. Dari sisi penunjukannya atas sifat kandungan masing-masing nama itu sifat. Kan nama di dalamnya nama ada sifat. Dari penunjukan sifat masing-masing itu mutabayinah. Beda. Iya. Jadi ada yang sama, ada yang beda. Samanya kalau ditinjau dari yang dinamai. Allah saja. Al-Aziz Allah, Al-Alim Allah. Tapi dari sisi makna sifat nama itu di dalamnya Al-Alim bukan Al-Qadir. Ini kalau ahlul bid'ah, orang-orang Mu'tazilah belajar, pahami ini. Lurus dia pemahaman. Jelas ya? Ini yang mereka tidak bisa pahami. Antum tahu, Mu'tazilah kenapa mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah semua nama-nama dinafikan? Karena mereka menganggap banyaknya nama mengharuskan apa? Ta'addudal qudama, berbilangnya dinamai. Mu'tazilah menganggap kalau sesuatu itu namanya banyak, mengharuskan banyak yang dinamai. Kalau namanya Allah Al-Alim, namanya Allah Al-Aziz, semua Allah mengharuskan Allah banyak. Sementara Allah satu kata mereka. Nah orang saja ada Aco, ada yang Kule, dia semua ji. Iya kan? Namanya banyak. Satu orang. Mereka paham Nabi SAW, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, Abul Qasim, Muhammad, Ahmad. Iya kan? Kenapa pada makhluk kalian bisa? Anggap itu bisa. Penamaannya banyak, yang dinamai musamanya wahid. Kenapa pada Allah tidak bisa? Wa huwal ghafurul wadud
Dzul arsyil majid, fa'alu lima yurid. Itu Allah semua. Wa huwal ghafur al-wadud. Sudah dua. Ghafur Allah, wadud Allah. Makanya pakai wahwa terus. Bukan wahum. Wahwa satu. Ghafur wadud. Huwa lagi. Dzul arsyil majid, pemilik arsy. Huwa lagi. Fa'alu lima yurid. Maha berbuat dari apa yang Allah inginkan. Huwa. Kenapa tidak bisa? Itu kan dalil Mu'tazilah itu, Jahmiyah. Mengharuskan berbilang yang dinamai. Enggak paham kaidah. Iya kan? Enggak paham kaidah. Taib, ini sudah kita selesaikan dalam Qaulul Muflah. Hanya Syekh, Masya Allah ya, rangkum dalam satu pembahasan. Ya, dengan ringkas. Lidilalati kulli ismin minha. Lidilalati kulli ismin minha ala ma'nan khasin. Mustafadin minhu. Menunjukkan semua nama dari nama-nama itu makna-makna khusus yang diambil darinya. Maksudnya al-alim ilmu, al-qadir qudrah, al-aziz izzah, ar-rahman rahmah, as-sami' sam'un, al-basir basarun, penglihatan. Masing-masing namanya ada. Al-alim mengetahui, al-qadir maha mampu, ar-rahman maha penyayang. Ya. As-sami' maha mendengar, al-basir maha melihat. Beda, as-sami' wal basar. Sami' dan al-basar, al-basir beda. Pendengaran dan penglihatan. Tidak ada bilang sama itu pendengaran dan penglihatan. Paham ya? Masya Allah. Taib. Ini sudah bunyi tadi? Sudah? Antum tidak bilang-bilang. Sedikit lagi ya. Qala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau bawakan, nukilkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Asma'ur Rabbi tabaraka wa ta'ala kulluha asma'u madhin. Walau kanat al-fadhan mujarrodatan la ma'ani laha lam tadulla alal madhi. Wa qad wasafa Allah subhanahu bi annaha husna kullaha faqala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Fahiya lam takun husna limujarradi lafzi bal lililalati alal awsafil kamal. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa nama-nama Rabb, nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya nama-nama pujian, madah. Walau kanat al-fadhul mujarradah, kalau seandainya kata Ibnu Qayyim rahimahullah cuma semata-mata lafadznya saja yang indah tapi maknanya kosong, enggak ada pujiannya, maka lam tadulla alal madah, maka Allah tidak terpuji kalau begitu. Nama-nama itu bukan pujian. Karena cuma lafadznya saja. Ya. Padahal dan sungguh Allah telah mensifatkan sifat nama-namanya. Mensifatkan nama-namanya dalam Al-Quran bahwa nama-namanya semua indah. Dalam firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoa dengan nama itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Maka tinggalkanlah, jauhilah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama-namanya. Sajzauna ma kanu ya'malun, akan dibalas dari apa yang mereka lakukan. Maka kalau begitu tidaklah dikatakan husna hanya dengan semata-mata lafaz, mujarradil lafaz. Ya, bahkan dikatakan husna dari lafadznya dan lidilalati ala awsafil kamal, karena memiliki kandungan makna sifat-sifat yang sempurna. Makanya dikatakan namanya indah. Kenapa? Karena isinya indah. Paham? Isi nama itu, lafadznya, yaitu makna dan sifatnya di dalamnya itu indah. Jadi dia indah luar dalam. Lafadznya, ya, dan maknanya. Bukan cuma luarnya, lafadznya saja, tidak. Tapi lafadz dan maknanya dan hakikatnya. Semuanya pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Oleh karena itu, ini kisah ya, kisah. Oleh hadza lamma sami'a ba'dul arabi qari'an yaqra. Maka ketika ada kisah yang menarik, sebagian orang Arab pedalaman mendengarkan, jadi ini ada pedalaman, dia lewat, ada orang mengaji, baca Quran. Apa dia baca? Wassariqatu faqata'u aydahuma jazaa'an bima kasabana kala minallah. Artinya,
perempuan laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, faqta'u, potonglah aydihuma, tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, ya, karena balasan yang apa mereka lakukan, nakala minallah, dan itu nakal, hukuman bentuknya pertakutan bagi yang lain. Ya, itu nakal namanya. Hukuman pertakutan bagi yang lain, peringatan bagi yang lain, itu nakal. Nakala minallah. Dia baca wallahu ghafurur rahim. Padahal ayatnya wallahu azizun hakim. Beda ya? Ghafur artinya apa? Mengampuni, rahim merahmati. Maka kata orang Arab ini, qala laisa hadza bikalamillah. Sebentar. Yang kamu baca itu bukan Al-Qur'an. Yang kamu baca bukan firman Allah. Faqala al-qari, maka yang membaca Al-Qur'an mengatakan, atukadzibu bikalamillah, atukadzibu bikalamillah. Apakah kamu mendustakan firman-firman Allah? Ini si pembaca bertanya kepada orang Badui ini. Maka faqala la, orang Arab Badui ini mengatakan tidak. Walakin laisa hadza bikalamillah. Saya tidak mendustakan firman Allah, tapi yang kamu baca tadi tidak ada dalam Al-Qur'an. Itu maksudnya. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Fa'ada ila hifdhihi, maka si pembaca ini coba mengulangi hafalannya, maka dia membaca wallahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ini baru cocok. Paham? Kalau Ghafur, ya, Rahim, merahmati, kenapa dipotong? Iya kan? Karena Allah aziz, keperkasaannya dipotong. Dan itu maha adilnya Allah, itulah hakim. Bukan kezaliman. Nah, itu baru cocok. Masalahnya ayatnya potong tangan ini. Nggak cocok Rahim. Mana Rahim? Kalau Rahim tidak dipotong. Kalau Rahim tidak dipotong. Paham ya? Aziz hakim cocok. Makanya ini bukan ayat Allah ini. Ini fikih ya. Padahal dia mungkin dah hafal Quran. Tapi ini baru cocok. Yang mana ada pedalaman. Mana hafal Quran. Tapi mungkin fitrahnya. Ini masa Rahim baru dipotong tangannya. Diwajibkan motong tangan. Berarti aziz hakim. Itu keadilan Allah. Jelas ya? Faqala al-a'rabi, maka Arab mengatakan sadaqta. Baru benar. Kamu benar. Azza, karena keperkasaannya lah. Fahakama, dan Allah menghukumi. Faqata'a, maka disitulah Allah tetapkan potong tangan. Walau ghafara wa rahima, kalau Allah ampuni, Allah sayangi, lama qata'a, enggak dipotong tangannya. Kalau Allah merahmati dia, enggak dipotong. Karena untuk menampakkan keperkasaannya dan keadilan Allah, potonglah tangan. Paham ya? Jadi memang beda, tidak bisa disamakan. Ini dalil ikhwan. Dalil lagi bahwa betul-betul nama Allah memiliki kesempurnaan masing-masing nama itu. Bukan semata-mata lafaz. Kalau lafaz tidak apa-apa ditukar-tukar, terserah. Mau kau kasih apa di situ nama-nama Allah, terserah. Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Paham ya? Taib. Walihada idza khutimat ayatul rahmah bismi adzab au bismi adzabin au bil aks zahara tanafurul kalam wa adamul tidhami. Oleh karena itu, kalau ditutup ayat rahmat dengan nama Allah yang siksaan, maka atau lawan sebaliknya, konteks siksaan disebutkan ayat nama-nama Allah rahmat, rahim. Iya, maka ini akan nampaklah tanafurnya kalam itu, saling bertolak belakangnya ucapan itu. Dan ada muntidhomi, dan akan nampak tidak adanya keteraturannya. Tidak beraturan. Jelas ya? Taib, itu diantara makna asma Allah Ta'ala kuluha husna. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita bisa qadar. Subhanakallahumma hamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.